Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Duduk ya. Yang saya hormati Akhirul Kiram Bapak Ustadz Islahul Umam yang lucu ya, Pak Islah itu lucu ya. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kedondong dan Kepala Desa Waikpayang. Yang saya hormati para ustadz, ustazah, bapak ibu, hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di Mushola Thoriqul Falah Desa Kedondong dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat diakui sebagai umatnya dan sekaligus mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita sama-sama bahagia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebut Maulid, ada lagi yang menyebut Maulud, ada lagi yang menyebut Mulud. Maulid itu artinya kelahiran. Kalau Bapak Ibu menyebut Maulid Nabi, maksudnya kita malam hari ini sedang memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulud artinya dilahirkan. Kalau Bapak Ibu menyebutnya Maulud Nabi, artinya malam hari ini kita sedang memperingati hari dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda yang menyebutnya mulut. Kalau mulut berarti mulutan, cangkeman. Yang malam hari ini makan telur sama minum susu, itu namanya mulutan. Mudah-mudahan kita semua baik yang maulid, maulud maupun mulutan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ibu guru kadang ada yang ngajari anak muridnya nyanyi tentang Maulid Nabi.
pada zaman dahulu kala. Apa enggak? Bareng-bareng. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Sayyid Abdullah ayahnya, kota Mekah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Bareng-bareng sekali lagi. Pada zaman dahulu kala, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Sayyid Abdullah ayahnya, tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Hafal Bapak Ibu? Nanti pulang sampai rumah sambil bersih-bersih. Pada zaman dahulu kala, bapaknya mau ngarit, pada zaman jahiliyah. Enak nggak Bu? Enakan mana dengan jadi pengantin anyar? Ada yang pengantin anyar? Bapak Ibu yang saya hormati, Baginda Rasul lahir dari seorang wanita yang bernama Siti Aminah. Bapaknya bernama Abdullah. Ketika Aminah dengan Abdullah menikah, beliau berdua ternyata cespreng. Ngerti cespreng? Langsung jadi encer. Kan ada orang baru nikah nggak jadi-jadi, ada setahun baru hamil, ada 2 tahun baru hamil. Aminah begitu nikah nggak lama dari itu langsung hamil. Hamil 2 bulan suaminya meninggal dunia. Ibu-ibu kalau lagi hamil muda, suaminya meninggal dunia, seneng apa seneng? Seneng ya? Ada nggak yang seneng? Aminah seneng, Aminah sedih karena dalam kandungan ada calon putra baru umur 2 bulan. Ternyata ia sudah menjadi anak yatim. 2 bulan dalam kandungan statusnya sudah yatim. Tapi Aminah tabah, ia sabar, ia tetap menjaga anak dalam kandungannya. Begitu umur 9 bulan lebih 10 hari, perut Aminah mulai kerasa.
Maka pada saat itu turunlah 2 orang bidadari dari surga menjadi bidan yang membantu Aminah untuk melahirkan putranya. Bidadari itu adalah Siti Asiyah, istrinya Fir'aun yang menjadi penghuni surga, dan Siti Masitoh yang dulu waktu di dunia menjadi pembantunya Fir'aun. Fir'aunnya penjahat, Fir'aunnya orang zalim, dan ia dicatat sebagai penghuni neraka. Sementara Asiyah istrinya wanita solihah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suami yang soleh, istri yang solehah, kelak di akhirat masuk surga bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang di sini solehah dan soleh. Amin. Kalau suaminya jahat, istrinya solihah, kumpulnya hanya di dunia. Di akhirat berpisah seperti Fir'aun dengan Siti Asiyah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ibu-ibu yang nyanyi surga nunut neraka katut, surga neraka istri pun ikut, itu bener apa salah? Buktinya Siti Asiyah tidak ikut Fir'aun. Bapak Ibu yang saya hormati, maka Siti Asiyah dengan Masitoh turun dari surga. Beliau berdua berada di samping kanan kirinya Aminah, memijati perut Aminah sehingga Aminah melahirkan dengan lancar, yang anak lahir itu adalah anak laki-laki yang kelak diberi nama Muhammad. Dan Muhammad ini adalah orang yang paling ganteng di dunia. Dengan Nabi Yusuf masih gantengan Nabi Muhammad. Cuma yang terkenal kan Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf itu gantengnya panas bagaikan matahari, sementara Nabi Muhammad gantengnya sejuk bagaikan rembulan. Maka gantengnya Yusuf bisa merusak para wanita, sementara gantengnya Nabi Muhammad tidak merusak wanita. Ada nggak cerita orang melihat Nabi Muhammad kemudian hanyut, kemudian terpotong-potong jarinya? Nggak ada. Tapi ada nggak cerita wanita-wanita terpesona dengan Nabi Yusuf sehingga tangan-tangannya terpotong-potong nggak kerasa? Ada. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad yang lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, itu bidanya adalah 2 orang bidadari dari surga. Kira-kira yang bidanya bidadari dari surga gantengnya kayak apa? Wong di sini nih Pak Lurah yang mungil itu dulu waktu lahir kira-kira yang nolong ibunya bidan apa Mbak Dukun? Mbak Dukun itu. Mbak Dukun aja yang nolong, keluarnya ganteng kayak Pak Lurah dua-duanya itu. Apalagi kalau yang nolong bidan kayak apa? Ini Bapak Ibu yang saya hormati, lahir Nabi Muhammad, wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahtunan,
Nabi Muhammad dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi Nabi lahir Pak, lahir sudah disunat, sudah khitanan. Makanya nggak ada ceritanya Aminah itu mengkhitankan Nabi Muhammad kemudian nanggap organan. Kalau Bapak Ibu dulu, Bapak dulu khitannya umur berapa? Ada yang 7 hari, ada yang umur 15 tahun baru khitan. Ada nggak di sini? Kira-kira umur 15 tahun baru khitan kayak apa itu? Zaman dulu. Kalau sekarang anak-anak SD kelas 4, kelas 5 sudah pada minta khitan. Dulu SMP lulus ada yang belum khitan. Jangan-jangan orangnya ada di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad kecil pertama kali disusui oleh ibunya sendiri. Maka ini mengandung pengertian, pelajaran ketika ibu-ibu melahirkan anak sebaiknya disusui dengan air susu ibu. Di zaman Nabi itu sudah banyak air susu onta, air susu sapi, air susu kambing, tapi Aminah tidak pernah memberikan air susu kambing kepada anaknya yang masih kecil. Kira-kira Bapak Ibu dulu anaknya kecil disusui pakai apa? Ada yang pakai SGM, ada yang susu sapi. Makanya ketika anaknya gede diperintah, "Le, sana belikan ini ke warung." Jawabannya, "Oh." Karena kebanyakan minum air susu sapi. Makanya yang terbaik adalah air susu ibu. Air susu ibu itu untuk anak, bukan untuk bapak. Yang pertama tersinggung kayaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah disusui oleh ibunya, kebiasaan orang Arab dulu karena Mekah itu sudah kota dan di Arab banyak penyakit, seandainya disusui di kota dikhawatirkan Muhammad kecil terkena penyakit. Maka kebanyakan orang kota Mekah ketika anaknya kecil, ia mencari ibu dari luar kota untuk menyusui bayi-bayinya. Dan itu dibayar setiap bulannya. Berarti seorang wanita menyusui anak orang dibayar hukumnya boleh. Kalau besok dari sini ada yang nawarin, siapa mau nyusu di tempat saya? Boleh itu Pak. Yang penting masih bayi. Yang penting masih bayi, boleh. Karena Nabi Muhammad dulu setelah kepada ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah.
Setelah selesai oleh Suwaibah, disusui oleh ibunda tercintanya, ibu angkat namanya Siti Halimah atau Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, Bapak Ibu, saya ceritakan. Ia adalah orang pedusunan. Dan Halimatus Sa'diyah saat itu memiliki anak bayi yang masih kecil. Kalau malam anaknya menangis disebabkan susu Halimah tidak bisa keluar dari teteknya. Akan tetapi mereka di masa paceklik harus mencari penghasilan. Maka orang-orang dusun pada saat itu termasuk Halimah mencari bayi yang ada di kota Mekah, siapa yang mau dititipkan kepada mereka dengan catatan mendapat bayaran. Maka mereka di satu hari bareng-bareng berangkat ke kota Mekah mencari bayi anak orang kaya. Nah, serombongan dari si Halimah ini, mereka melihat ada anak kecil yang namanya Muhammad. Ditanya, ini anak siapa? Ini anak Aminah. Bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah, sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan ibu-ibu ini? Ibu ini berpendapat, ini anak yatim. Nanti kalau saya nyusui dia, yang mau bayar saya siapa? Akhirnya mereka menolak Muhammad. Nomor 1 menolak, ibu nomor 2 menolak, nomor 3 menolak, banyak yang menolak, terakhir Halimah. Dan Halimah pun ketika mendengar Muhammad ini adalah anak yatim, awalnya dia menolak. Setelah yang menolak, dia cari ke kota Mekah dari pelosok ke pelosok, gak nemu. Yang lain sudah dapat bayi orang kaya, Halimah gak menemukan bayi. Maka pada saat itu ia berpikir, mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begini caranya, saya pulang dalam keadaan tangan kosong. Saya mau ngomong sama suami saya, wahai suami, saya ikhlaskan diri saya untuk membawa anak yatim ini. Walaupun saya nggak mendapat bayaran, tapi insya Allah melalui anak yatim ini saya akan mendapatkan keberkahannya. Maka Halimah dengan hati yang penuh ikhlas, dia ngomong sama Aminah, Ibu Aminah, anak Anda aku bawa pulang, aku angkat menjadi anakku. Maka diikhlaskan oleh Aminah. Halimah dengan suaminya menaiki keledai yang sangat kurus, keledai yang hampir dagingnya nggak ada. Maka Halimah naik ke atas punggung keledai sambil menggendong Muhammad dan menggendong anaknya sendiri seperti anak kembar. Sudah berbulan-bulan Halimah nyusui anaknya sendiri, gak keluar air susunya. Begitu Muhammad kecil disuruh menyusu ke teteknya Halimah, tiba-tiba mengeluarkan air susu yang sangat deras, sehingga Muhammad kecil merasa kenyang. Dan setelah itu Halimah menyusui putranya sendiri, putranya pun ikut kenyang. Maka Halimah berkata, inilah keberkahan mengasuh anak yatim. Maka ia tambah yakin, Pak, ngomong sama suaminya, kita teruskan bawa pulang anak ini. Terbukti detik ini air susu saya menjadi deras. Ini adalah bukti keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sini yang menjadi tukang ngurusi anak yatim tambah berkahnya. Ada yang tukang ngurusi anak yatim? Siapa? Pak Ustadz Umam ya. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga bersama aku seperti dua jari ini.
Orang yang di dunia ngurusi anak yatim, kelak di akhirat masuk surga bersama Nabi, jejer seperti dua jari ini. Mudah-mudahan Pak Umam dengan yang lainnya yang sama-sama ngurusi anak yatim kelak masuk surga bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Halimah langsung pulang. Begitu sampai rumahnya, keledai yang kurus kering kerontang, keledai yang tadi hampir-hampir nggak ada dagingnya, ia menjadi keledai yang kuat makan, kemudian gemuk dan kemudian menjadi dagingnya banyak. Kemudian keesokan harinya, setelah 1 bulan 2 bulan, Halimah merasakan ternyata kambing-kambing yang kemarin-kemarin kurus bulan ini jadi kenyang semua, menjadi gemuk semua. Kemudian onta yang ia punya pun menjadi gemuk. Tumbuh-tumbuhan yang sudah bertahun-tahun tidak panen setelah memelihara Muhammad menjadi panen. Inilah yang disebut keberkahan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, pelajarannya adalah diantaranya yang pertama, ketika kita melihat seseorang jangan melihat casingnya. Muhammad terlihat anak yatim, nggak punya apa-apa, tapi ternyata memelihara anak yang seperti ini membuat Halimah menjadi makmur hidupnya. Bapak Ibu di sini kalau melihat ada anak ingusan, nggak perlu untuk mencaci maki, nggak perlu melihat orang yang rumahnya lebih buruk kemudian bergumam dengan cacian dan hinaan. Bisa jadi melalui mereka hidup kita ini menjadi nyaman. Bisa jadi anak yang sekarang ingusan nanti menjadi Pak Lurah. Kira-kira Pak Lurah waktu kecil gantengnya gitu nggak? Nabi Muhammad loh Bu, Nabi Muhammad anak yang yatim, yang setelah umur 8 tahun beserta pamannya menjadi pengembala kambing. Orang kaya mungkin saat itu melihat Muhammad dengan mata sebelah, tapi ternyata di masa besarnya, di masa bujangnya, Muhammad yang dulu tukang mengembala kambing itu menjadi seorang pedagang tingkat internasional, menjadi orang sukses. Dan setelah umur 40 tahun ternyata diangkat menjadi Rasul. Umur 53 tahun pindah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah oleh orang-orang Madinah diangkat menjadi seorang kepala negara. Nabi Muhammad kepala negara itu. Kalau sekarang namanya apa itu? Presiden. Muhammad itu presiden. Kalau sekarang Pak Prabowo. Nabi Muhammad presiden Madinah. Kalau nggak Prabowo Menteri Agama. Menteri Agama. Tukang kecilnya tukang angol medus, tuanya taunya masa tuanya jadi kepala. Bisa jadi Pak, anak bapak, anak ibu, cucu bapak, cucu ibu yang sekarang tukang ngarit tuh, yang sekarang tukang cari welut di sawah, bisa jadi masa tua nanti jadi Pak Bupati. Bisa jadi masa tua nanti menjadi Pak Presiden, tukang bagi-bagi MBG. Mudah-mudahan bisa jadi. Ini sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi spirit untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Halimah menjadi orang yang hidupnya berbahagia. Istilah sekarang menjadi orang kaya. Hidupnya menjadi enak. Apa-apa yang ia inginkan ada, akibat dari mau menjaga
dan mengurusi anak yatim yang bernama Muhammad. Paham apa enggak? Maka sekarang kalau kita kepingin hidupnya berkah, sayangi Nabi Muhammad, ikuti jejaknya Nabi Muhammad, lakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, sering-sering baca sholawat untuk Nabi Muhammad. Insya Allah hidupnya barokah. Ngerti barokah? Apa? Berkah. Berkah itu tambah kebaikannya. Kalau punya harta, hartanya berkah, artinya harta itu dimakan menjadi baik untuk kita, baik untuk anak-anak kita, baik untuk keluarga kita. Kalau dia punya ilmu, ilmu yang berkah, ilmunya manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang banyak. Itu ilmu yang berkah. Kalau jabatannya berkah, jabatannya baik untuk dirinya dan baik untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan Pak Lurah yang kecil-kecil tadi itu, mudah-mudahan jadi lurah yang berkah semua. Amin. Ya, Robat. Gimana supaya berkah hidupnya? Sayangi Nabi Muhammad, ikuti jejak Nabi, lakukan sunnah-sunnahnya Nabi, banyak sholawat Nabi. Hari ini kita sholawat. Yang punya rezeki boleh rezekinya diambil dari dompetnya. Ya, kita sholawat sejenak. Siap? Ya. Kalau Bapak Ibu punya uang 20.000, kemudian uangnya jatuh, sampai rumah ngomong uang saya 20.000 hilang. Kira-kira kehilangan uang 20.000 Bapak Ibu jadi miskin nggak? Ada yang nemu uang 20.000 sampai rumah ngomong, Pak, saya nemu duit 20.000. Bapak Ibu jadi kaya nggak? Kehilangan uang 20.000 nggak jadi miskin, nemu uang 20.000 nggak berubah jadi kaya. Kira-kira malam hari ini ibu-ibu mau sholawatan berapa? Ya, seberapapun diniati ikhlas lillahi ta'ala. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala
masjid Habibillah sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sedekah nanti di akhirat masuk surga. Yang 2000 yang mlebu surga. Sing 20.000 yang mlebu surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammad kecil, Pak. Ketika Nabi Muhammad umur 4 tahun, maka Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril, dimasukkan kembali dadanya, dibenahi kembali. Ini pembelahan dada pertama ketika beliau umur 4 tahun. Maksudnya apa? Dibersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Maka pelajaran untuk kita semua adalah kita harus mengikuti Nabi Muhammad membelah dada. Maksudnya mengerti penyakit hati masing-masing, kemudian diobati penyakitnya. Penyakit hati itu contohnya apa, Bapak Ibu? Iri, apalagi? Dengki, apalagi? Ria, apalagi? Sombong. Iya Pak ya? Bapak Ibu punya iri apa enggak? Enggak? Alhamdulillah. Kalau orang tuanya meninggal dunia, anaknya 2, punya sawah 1 hektar, kakaknya bapak ibu kebagian 1/2 hektar lebih 1/4, ibu selaku adiknya dapat 1/4. Iri apa enggak? Ayo. Iri. Nah itu penyakit iri. Kalau ada tetangga yang beli mobil, hatinya panas apa enggak? Hari ini tetangga kita beli mobil, bulan depan rumahnya direhab jadi bertingkat. Alhamdulillah apa seneng? 1 bulan selesai rehaban, beli lagi sawah 1 hektar. Kira-kira Bapak Ibu mikirnya apa? Alhamdulillah, apa mikir itu kok cepet amat kaya ya? Kira-kira punya apa ya? Kalau hatinya senep, hatinya kepingin agar rezeki yang pada orang lain itu hilang, kembali kepada diri kita, maka itu dinamakan dengan dengki. Bahasa Arabnya namanya hasad. Itu penyakit hati. Harus dihilangkan apa enggak? Dihilangkan. Tapi kalau ibu bapak melihat tetangganya bikin rumah bagus, terus bapak ibu merasa kepengin, yang ibu-ibu ngomong, Pak, coba tuh kayak tetangga kita rumahnya dibagusin, itu istrinya dibeliin anting-anting, kalung, tuh sepatunya jinjit loh Pak, oh. Gelangnya kayak pelek becak tuh Pak. Saya kepengin seperti dia. Tapi ibu gak benci sama tetangganya. Itu hasad apa bukan? Bukan. Itu namanya rito. Dan itu dibolehkan. Jadi boleh kepengin seperti tetangga yang punya rezeki banyak, tapi hatinya tidak membencinya, cuma kepengin seperti dia, itu dibolehkan dan malah menjadi semangat. Bisa?
Nah, nanti sampai rumah mikir-mikir tuh. Boleh Pak? Bapak Ibu, setelah 4 tahun, maka setelah dibelah dadanya Halimah takut kalau Nabi Muhammad kecil mendapat bahaya, maka Nabi Muhammad dipulangkan ke ibu kandungnya yang namanya Ibu Siti Aminah. Dipelihara oleh ibu kandung setelah 2 tahun, dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Setelah umur 6 tahun, Ibu Halimah berpikir, ngomong sama anaknya, Muhammad sini, saya mau ngomong. Kamu itu punya bapak. Bapakmu namanya Abdullah. Ketika kamu ada di kandungan umur 2 bulan, bapakmu meninggal dunia dan dikubur jauh di sana. Di Madinah ada keluarga bapakmu. Maka hari ini aku kepingin mengajak kamu untuk silaturahmi ke keluarga bapakmu dan menziarahi kubur bapakmu. Maka Nabi Muhammad anak yang soleh, dia menjawab, nggih Bu. Maka berangkatlah Aminah dengan Muhammad umur 6 tahun ke Madinah, silaturahmi kepada keluarga bapaknya dan menziarahi kubur ibunya. Berarti ajarannya untuk kita apa? Mengenalkan anak-anak kita kepada saudara-saudara yang disebut dengan silaturahmi. Jadi ibu, bapak kalau punya anak di rumah, anaknya kadang-kadang diajak main ke rumah saudara-saudaranya, baik yang dekat maupun yang jauh. Yang kedua, kalau ada orang tua yang sudah meninggal dunia, diziarahi. Nabi masih kecil diajak ziarah. Ziarah itu pertama sama orang tuanya. Setelah itu baru kepada yang lain. Bapak Ibu di sini senang ziarah apa enggak? Ziarahnya Wali Songo setahun berapa kali? Sekali. Kemudian orang tua yang ada di kampung itu yang sudah meninggal dunia setahun berapa kali? Sekali. Ada yang enggak? Maka orang tuanya dulu baru wali atau nabi dan lainnya. Orang tua diutamakan, baik orang tua ibu maupun orang tua bapak. Bisa dipahami? Maka ziarah kubur itu bukan larangan, tapi anjuran, supaya kita teringat kita ini punya orang tua, supaya kita ingat bahwa kita pun akan mati seperti mereka, supaya kita ingat bahwa kita pun gak akan tetap hidup di dunia, kelak akan berpindah ke alam barzakh dan akan berpindah ke surga atau neraka. Mudah-mudahan masuk surga semua. Ketika ziarah, doakan almarhum almarhumah, bukan minta. Bapak Ibu kalau ziarah minta sama ahli kubur apa mendoakan? Mendoakan. Kalau minta nggak bisa ngasih. Mendoakan apa membawa dugan? Kalau punya dugan nggak perlu dibawa ke kubur, mending dikasihin ke Pak Islahul Umam. Jelas itu. Kalau punya rokok nggak perlu dibawa ke orang tua yang sudah di alam kubur, berikan kepada Pak Lurah. Lebih jelas. Kalau ke alam kubur, yang terpenting kuburannya dibersihkan, kita duduk di situ, kita doakan, hadiahkan Fatihah, kalau perlu bacakan Yasin, bacakan tahlil, doakan. Mudah-mudahan almarhum almarhumah diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dihindarkan dari siksa kubur, diberi nikmat kubur, dan akhirnya masuk surga. Hitungannya seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Ya, mulai besok diingat-ingat orang tuanya kalau sudah meninggal dunia, sering-sering diziarahi. Kalau dia diziarahi, dia itu tahu Pak. Itu dalam kitab Tanbirul Qulub, ketika kita ziarah kubur orang tua umpama, begitu masuk kubur kita ucapkan salam.
Salam napa mboten? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kan? Insyaallah bikum lahikun. Selamat sejahtera untukmu wahai penduduk kubur. Insyaallah nanti satu saat aku akan menyusulmu. Siap apa enggak? Siap nyusul kan? Kapan? Itu Pak, dengan seizin Allah, ruh yang ada dalam kubur itu diizinkan Allah untuk menemui panjenengan dan menjawab waalaikumsalam. Kira-kira ibu bapak waktu ziarah kubur salam dengar nggak jawabannya? Untung nggak dengar. Seandainya dengar gimana Pak? Assalamualaikum ya Abi, selamat sejahtera wahai bapakku. Terus ada suara waalaikumsalam. Anakku datang, begitu Pak, seneng gitu. Anakku datang, anakku sudah tambah anak. Lihat di pinggirnya ada mobil, sudah punya mobil. Dilihat suaminya sudah ganti, suaminya ganti. Itu tahu roh yang ada dalam kubur itu. Seperti ibu bapak didatangi oleh anak yang jauh dari sana, setahun sekali datang ke rumah ibu. Anak ibu merantau di Jakarta bekerja. Kemudian lebaran setahun sekali anak ibu pulang. Kira-kira rasanya seneng nggak? Orang dalam kubur itu Pak, ketika diziarahi senengnya seperti itu. Apalagi ibu punya anak 9, merantau semua, kerja semua. Pas lebaran pulang semua. Lebaran seminggu mereka pamitan semua. Tiap yang pamit ngasih amplop semua. Begitu mereka sudah jauh, ibu masuk kamar, dibukalah amplop, isinya sejuta. Anaknya 9, berapa itu? 9 juta. Ngomong drumel dia, Pak, kenapa dulu anaknya 9? Lah terus kenapa? Coba 20. Hari ini saya dapat 20 juta. Seneng gak? Ibu bapak yang ada di alam kubur itu, ketika kita ziarahi, bahagianya seperti itu. Kemudian kita sangoni dengan bacaan Al-Quran, dengan tahlil, dengan doa, betapa senang dan bahagianya mereka. Tapi kalau nggak pernah diziarahi, nggak pernah didoakan, seperti ibu punya anak banyak, jauh kerja semua, nggak pernah ngirim duit, nggak pernah pulang. Kira-kira senang apa senang? Senang. Makanya orang Jawa ada yang sholawatan pujian tuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi
ringkesi dunya kusik isi ana salli iman ala mada salli iman ala mada wa ali wal ali wal ashabi man qad walada sallu ala nabi Muhammad. Paham nggak bahasa Jawa? Yang Lampung paham? Yang Sunda paham? Kata Pak Islah tadi paham semua, asal masih bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Yang penting bukan bahasa semut. Siapa yang punya bahasa semut itu? Juga yang Pak Kufron. Ya, Marokoli. Ya, makanya Bapak Ibu di rumah kalau malam Jumat kirim hadiah Fatihah minimal. Syukur-syukur baca Yasin. Syukur-syukur tambahi tahlil. Kalau enggak baca kulhu 3 kali. Setelah baca kulhu 3 kali ngomong sama Allah, ya Allah saya mohon supaya bacaan-bacaan saya tadi kalau ada pahalanya berikan kepada almarhum bapak saya. Nanti bapak jenengan di alam kubur tiba-tiba dapat kiriman. Dia merasa bahagia, anakku pahit jemirin. Transfer ya. Senangnya kayak ibu kalau dapat transferan dari anak dari Malaysia. Bisa? Ya, tiba-tiba dananya ada duitnya. Yang penting setelah dapat dari dana, jangan untuk kata Pak Lurah, jangan apa tadi? Online. Di mana-mana itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tekan di mau ya, diajak ziarah kubur ke Madinah. Setelah itu pulang. Dalam perjalanan Ibu Aminah jatuh sakit, nggak tertolong, maka ia meninggal dunia. Nabi Muhammad kecil umur 6 tahun, bapaknya sudah nggak ada, ibunya meninggal dunia, nggak punya bapak, nggak punya ibu, namanya anak yatim piatu. Makanya siapa yang nolongin anak yatim piatu masuk surga bersama aku, kata Nabi. Ada nggak bapak yang punya tetangga anak yatim? Ada suami istri, bapaknya suaminya meninggal, tinggal istrinya. Istrinya punya anak 4. Itu namanya anak yatim. Kalau Pak Lurah ingin nolong, tolongin itu anaknya. Kalau anaknya nggak boleh sama ibunya. Itu nolongin janda plus nolongin anak yatim, insya Allah masuk surga. Bapak Ibu, ya saya hormat. Maka umur 6 tahun jadi anak yatim piatu, diambil pemeliharaannya oleh kakek, nanya mana? Abdul Muthalib. Sampai 2 tahun, berarti umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Maka sebelum meninggal Abdul Muthalib pesan sama adiknya yang namanya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad. Abu Thalib, nanti kalau saya wafat, ini cucu saya yang namanya Muhammad kamu jaga, kamu pelihara.
kamu urus, kamu santuni. Maka begitu Abdul Muthalib meninggal dunia, pamannya yang bernama Abu Thalib langsung melaksanakan amanahnya, mengambil Muhammad kecil untuk dijaga, disantuni, dipelihara. Lupa. Jadi saudara harus baik sama saudara. Jangan punya ponakan anak yatim dicuekin, dicubitin, diketakin. Gak bisa. Kalau perlu dijaga, disekolahkan, dipondokkan. Kalau nggak punya baju, diberikan baju. Kesusahan makan, diberi makan. Jangan orang lain yang ngasih makan, pamannya tuh, bibiknya tuh ngurusi. Seperti Abu Thalib ngurusi Nabi Muhammad. Seperti kakek Abdul Thalib mengurusi cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga oleh Abu Thalib umur 8 tahun, lebih 2 bulan. Ketika dipelihara oleh Abu Thalib, terjadilah masa peceklik, masa panas, masa apa kalau masa panas? Kemarau panjang. Maka di situ sumur-sumur gak ada airnya, sungai gak ada airnya, apalagi padang pasir pada saat itu. Maka masyarakat waktu itu mendatangi Abu Thalib dan mereka meminta, wahai Abu Thalib, coba engkau berdoa. Kamu kan punya keponakan yang suci, kamu kan punya keponakan yang baik, yang soleh. Coba kamu doa, siapa tahu terkabul. Maka pada saat itu Abu Thalib dengan masyarakat Mekah minta kepada Muhammad yang umur 8 tahun itu, Muhammad, yuk kita ke Ka'bah. Nabi Muhammad manut, dibawa ke Ka'bah umur 8 tahun. Kemudian Abu Thalib memegang dengan penuh kasih sayang dada Muhammad. Kemudian punggung Nabi Muhammad ditempelkan di Ka'bah. Setelah ditempelkan, maka Abu Thalib berdoa, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, dengan solehnya Muhammad, saya minta kepadamu, turunkan hujan. Maka pada saat itu langit yang terang benderang, dari arah timur datang mendung, dari arah barat datang mendung, dari utara, dari selatan datang mendung, kumpul di atas Ka'bah. Kemudian mendung itu jatuh di Makkahul Mukarramah. Terjadilah hujan yang deras sehingga sungai ada airnya, sumur ada airnya, berkat berdoa bertawasul kepada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad belum jadi Nabi, masih kecil, umur 8 tahun sudah dipakai untuk tawasul. Maka tawasul itu bukan syirik, Pak. Kan ada kawan kita sebelah sana yang tukang menyirik-nyirikan tawasul, ada yang membid'ah-bid'ahkan tawasul. Padahal Abu Thalib dengan masyarakat Arab ketika Muhammad umur 8 tahun, Muhammad sudah dijadikan sebagai tawasul. Bahkan Muhammad belum lahir, Pak. Ketika Nabi Adam alaihissalam dipindah dari surga ke bumi ini, 100 tahun Adam itu Rabbana dzalana anfusana, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, enggak diampun-ampuni. Maka pada saat itu si Adam duduk termenung, mengingat masa lalu. Dia teringat, ketika saya dulu di surga, saya melihat di atas pintu surga ada tulisan berbaris berbunyi La ilaha illallah. Di seterusnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Baru ada Adam. Nabi Muhammad ada belum? Belum. Namanya sudah ada. Kenapa namanya bukan La ilaha illallah Adam Rasulullah? Kenapa tulisannya malah La ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Maka Adam dia menyimpulkan pasti itu nama seseorang yang sangat dimuliakan Allah. Maka ia waktu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad aku mohon kepadamu, ampuni dosaku. Ini yang namanya apa? Tawassul. Mintanya sama Allah, tapi yang minta menyebut nama orang yang dikasihi oleh Allah. Kayak saya mau kerja tempat Bapak punya anak yang dikasihi jadi kawan saya. Saya mau, Pak, saya ingin bekerja di toko Bapak. Saya adalah kawannya anak Bapak. Kira-kira diterima enggak? Terima, wong anak ke kancane. Nabi Muhammad dipakai oleh Nabi Adam, bihaqqi Muhammadin, ampuni dosaku. Maka pada saat itu Allah menjawab, wahai Adam, aku ampuni dosamu. Aku ingin bertanya, kenapa kamu sebut nama Muhammad? Emang kamu pernah kenal Muhammad? Apa jawab Adam? Aku belum kenal Muhammad, tapi aku tahu pasti Muhammad adalah manusia yang paling kau cintai. Buktinya di atas pintu surga, waktu saya di surga, di atasnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti dia itu orang yang kamu sayangi, kamu cintai. Maka aku doa melalui menggunakan namanya. Bapak Ibu, maka Allah menjawab, betul Adam, karena aku akan menciptakan Muhammad lah, maka aku ciptakan kau dan semuanya. Jadi Bapak Ibu, Allah itu menciptakan kita semua. Alam langit dan bumi, surga dan lain-lainnya itu disebabkan karena Allah mau menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad orang yang sangat dicintai oleh Allah. Bersyukurlah kita, berterima kasih kepada Allah karena Allah menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng apa enggak jadi umat Muhammad? Nah, Nabi Musa iri. Seandainya aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Padahal Musa seorang Nabi. Kalau digamblangkan, mendingan aku jadi umatnya Muhammad daripada aku jadi Nabi. Itu Nabi Musa. Lah kita yang oleh Allah ditakdirkan jadi umatnya Nabi Muhammad seringkali lupa dengan nabinya sendiri. Makanya sering-sering banyak bersolawat Nabi, ikuti ajarannya. Sholat kita tambahi dengan sholat yang sunnah setelah sholat yang fardu. Insya Allah kita kelak di akhirat bisa mendapat syafaatnya dan bisa masuk surga bersamanya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya nanti masuk surga semua. Siap masuk surga? Kira-kira kapan siapnya? Besok? Kita akhiri dengan sholawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina